Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para peserta itikaf yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan enggak bosan lah ya insyaallah untuk mendengarkan nasihat, tapi insyaallah dengan sering kita mendengarkan nasihat semakin hati kita menjadi lembut biasanya. Ya, semakin kita banyak mendengarkan nasihat, semakin tertata hati kita, semakin tertata hati kita dan semakin bertambah juga keimanan kita. Itu yang diharapkan dengan adanya nasihat gitu. Ya. Jadi selalu minta waktu, tapi ya mudah-mudahan hal ini sesuai dengan yang diharapkan. Dan pembicaraan yang kita bicarakan ini ya berkenaan dengan manfaat muhasabah, ya, manfaat introspeksi diri. Ya. Muhasabatun nafas, ya, introspeksi diri itu bahasa Arabnya adalah muhasabatun nafas. Wajib ya bagi kita untuk selalu muhasabatu an-nafsi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berdasarkan ayat ini, makanya tema ini kita ambil ya, karena muhasabatun nafs itu wajib. Ini ayatnya, hendaklah Anda melihat wahai orang yang beriman apa yang telah kau kedepankan, apa yang kau lakukan untuk masa depan, untuk masa depan, untuk hari kiamat. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan firman Allah ini dalam tafsirnya, hendaklah kalian untuk menintrospeksi, untuk muhasabatu an-nafas sebelum kita dihisab. Dan apa yang telah kau simpan untuk hari akhirat kalian, apa yang telah kau persiapkan untuk hari akhirat kalian. Begitu. Kita telah menjelaskan waktu bikin biar kita lebih bahagia kemarin itu tentang bahwasanya tata cara untuk mengintrospeksi diri itu ada dua macam kan. Ada yang masih ingat, ada sebelum amalan, ada yang sesudah amalan. Itu tinggal diingat-ingat saja sama Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini manfaatnya apa setelah kita muhasabatu an-nafs, sering muhasabatu an-nafs. Tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi muhasabatu nafs itu manfaatnya sangat banyak sekali, tapi karena waktu yang singkat kita akan kasih itulah manfaat dari muhasabatu nafs itu ada 5. Jadi yang pertama, mengetahui aib kita, mengetahui aib diri. Dengan kita selalu mengintrospeksi, muhasabah, menghitung jiwa, kita akan mengetahui aib-aib jiwa, penyakit-penyakit atau ketergelinciran jiwa kita, dan letak-letak kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kalau seandainya kita sering-sering mengintrospeksi diri kita, mengetahui aib-aib kita, ketergelinciran yang kita lakukan, kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, ya. Sehingga dari situ kita mulai berusaha untuk mengobati kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, kesalahan-kesalahan, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin seseorang itu bisa mengetahui aib yang ada di dalam diri ya,
Atau dengan ungkapan yang lain, barang siapa yang tidak mengetahui aib yang ada di dalam dirinya, bagaimana mau bisa untuk menghilangkannya kalau tidak tahu aib yang ada di dalam dirinya, betul enggak? Bagaimana mau mengobati penyakit yang ada dalam diri kalau seandainya kita tidak mengetahui aib kita? Dan untuk mengetahui aib yang ada di dalam diri kita itu bagaimana? Ya, harus sering-sering memeriksa diri, meninjau ulang kembali apa yang sudah kita lakukan begitu. Atau ya, harus ditinjau kembali keadaan diri kita begitu. Makanya kalau orang yang sering mengintrospeksi dirinya akan selalu merasa dirinya itu kurang. Tidak agung, adigung, apa namanya? Naon gini kan? Gede hulu ente. Gede kepala. Mau orang-orang yang sering mengintrospeksi diri walaupun banyak ketaatan yang dilakukannya. Bahkan yang ada bahwasanya dirinya itu selalu kurang terus begitu. Kalau orang yang sering mengintrospeksi dirinya. Coba kita lihat Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ketika aku sedang berada di Arafat, ketika aku melihat orang-orang yang sedang wukuf di Arafat, saya yakin bahwasanya mereka itu betul-betul akan mendapatkan ampunan Allah kalau seandainya tidak ada aku. Kalau seandainya tidak ada aku, karena Abu Bakar Abdullah Al-Muzani merasa dirinya adalah pendosa dengan sebab pendosa gitu, yang jadi menyalahkan kepada dirinya. Sebenarnya banyak yang menangis kan saat wukuf di Arafah kalau yang udah melaksanakan ibadah haji. Bagaimana segrukannya orang-orang yang sedang wukuf di Arafah menangis. Karena gambarannya seperti di padang mahsyar begitu. Banyak orang yang di bawah pohon berdoa, menangis. Sesegrukanlah di situ. Nah, kata Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ketika aku melihat orang-orang yang ada sedang wukuf di Arafah, aku mengira bahwa mereka itu akan mendapatkan ampunan kalau seandainya tidak ada aku di kalangan mereka. Ini menyalahkan kepada dirinya. Dirinya itu selalu banyak bersalah. Inilah seorang ulama, tapi seorang ulama yang selalu menyalahkan kepada dirinya. Gak ada apa-apanya dirinya itu. Coba lihat, ketika Sufyan Ats-Tsauri mau meninggal, ya, ikhtidar, masuk kepada Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Salamah dan juga Abu Al-Ashhab. Lalu Hammad bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Abu Abdillah, bukankah kau telah aman dari apa yang kau takutkan?" Begitu. Ya, pertanyaan Hammad ya kepada Sufyan Ats-Tsauri yang hampir mendekati kematian. Dan kamu akan datang kepada apa yang kau harapkan, yaitu Allah yang Maha Penyayang. Lah, apa yang dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri? Hammad itu julukannya Aba Salamah. Aba Salamah, apa kamu mengharapkan sepertiku selamat dari api neraka? Jadi dirinya itu pendosa terus. Selalu menyalahkan kepada dirinya. Itu hasil perenungan, hasil muhasabah kepada dirinya. Terus kata Hammad, wallah, saya berharap demikian. Demi Allah saya berharap demikian. Selamat dari api neraka begitu. Jadi mau meninggal Sufyan Ats-Tsauri itu merasa dirinya pendosa, menyalahkan kepada dirinya. Inilah buah dari atau manfaat dari selalu mengintrospeksi dirinya, tidak sombong, tidak tenang, tidak merasa aman, karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, aib-aib, kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Begitu.
para peserta itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama, "Lau kana lidunub rih," kalau seandainya dosa itu ada baunya, tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersamaku. Coba kalau seandainya dosa itu berbau, yang suka gibah bau, ya, yang suka peletet-peletet matanya ke wanita bau. Mungkin di antara kita gak mau saling berdekatan, gak bau. Betul gak? Betul gak? Iya. Nah, orang yang mengintrospeksi dirinya akan selalu menuduh kepada dirinya. Dirinya itu selalu banyak salahnya. Seperti begitu. Karena barang siapa yang tidak menuduh dirinya, tidak menuduh dirinya, dia tidak akan mungkin menyelisihi jiwanya. Sedangkan jiwa itu kan buruk, selalu memerintahkan kepada keburukan, zalim dan lain sebagainya. Makanya barang siapa yang tidak menuduh kepada dirinya setiap waktu, bagaimana dia menyelisih jiwanya dalam setiap keadaan, dan bagaimana dia menarik jiwanya pada setiap waktu untuk memaksa, menguasai, mengendalikan jiwanya. Kalau seandainya merasa aman dengan dirinya, merasa aman dengan jiwanya, yang memang sifat dasar dari jiwa itu selalu ya buruk sih sebenarnya itu. Kalau tidak menuduh kepada dirinya, dia akan merasa aman dengan kebaikan yang telah dia lakukan, sehingga hal yang demikian itu akan membinasakan kepada dirinya. Betul enggak Bapak Ibu semuanya, teman-teman? Betul enggak? Makanya penting sekali untuk selalu memuhasabah diri kita, bahwasanya manfaat yang pertama adalah mengenal atau mengetahui aib-aib yang ada di dalam diri. Itu manfaat yang pertama. Ya. Jadi tujuan dari mengintrospeksi diri itu adalah mengenal aib-aib yang ada di dalam dirinya, dalam rangka untuk mengobatinya agar sembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya, agar terlepas dari aib-aib yang ada di dalam dirinya, sehingga seseorang itu bisa menjaga-jaga atau mewaspadai keburukan yang ada di dalam jiwanya, berusaha untuk mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Dan yang membersihkan jiwanya itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi tujuannya ya dalam rangka untuk mengetahui aib, untuk bisa dibersihkan aib-aib yang ada di dalam dirinya, sehingga bersih jiwanya, selamat jiwanya, dan itu merupakan jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk bersiap-siap menuju akhirat, bersiap-siap untuk hari kiamat gitu. Jadi kita para peserta itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengintrospeksi jiwa kita akan menjadikan kita selalu bersiap-siap untuk hari akhirat, mempersiapkan bekal, memperbanyak bekal. Karena kita semuanya mengetahui bahwasanya dunia itu bukan tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Hanya singgah saja di dunia itu. Tapi yang abadi, tempat kita tinggal yang sebenarnya itu adalah akhirat. Dan akhirat adalah lebih baik tentunya, tempat tingkat yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah, Allah tidak akan mendolingi sedikit pun pada hari kiamat, hari di mana manusia banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang menyesal
Kenapa tidak mempersiapkan dirinya di dunia? Karena pada hari kiamat itu akan didapati setiap jiwa apa yang dilakukannya dari kebaikan itu hadir di hadapannya. Dan apa yang dilakukan dari keburukannya hadir. Sehingga dia mengharapkan kalau seandainya antara dia dan antara hari kiamat itu dikasih waktu yang panjang. Penyesalan ya tinggal penyesalan, tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Pada hari di mana seseorang itu menginginkan dirinya itu untuk kalau seandainya dirinya itu bukan manusia tapi tanah, karena seperti begitu. Jadi pada hari kiamat itu tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan sampai dengan kerabat dekatnya sendiri tidak saling mengenal. Teman dekat yang akrab juga tidak kenal. Bahkan dengan ayahnya, saudaranya, ibunya, anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu seseorang itu lari dari saudaranya, gak kenal. Ibu dan ayahnya tidak saling mengenal. Istrinya, anaknya, semua masing-masing pada hari itu sibuk dengan urusan dirinya, gak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Apakah hal ini tidak cukup bagi kita ya untuk mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan, mengingatkan orang-orang yang lalai, membuat bangun sadar orang-orang yang tidur, yang kasar hatinya, dan mengingatkan kepada orang-orang yang lupa agar semua mereka itu kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada manhaj Nabi mereka, mengadakan perjanjian baru bersama Rabb mereka, dan bersiap-siap untuk bekal, mempersiapkan bekal hari di mana semua manusia akan kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Apakah hidupnya nanti itu menjadi orang yang celaka? Apakah nanti dalam kehidupan di akhiratnya itu menjadi orang yang bahagia? Jadi tergantung ya persiapan kita. Maka untuk membuat diri kita bersiap-siap untuk akhirat, maka salah satu caranya itu adalah muhasabatu an-nafs, mengintrospeksi diri, jiwa. Ya, jadi dengan mengintrospeksi diri akan mempersiapkan dirinya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan sebelum terlewatkan waktunya, sebelum datang ajal, sebelum datang hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu orang yang sudah meninggal minta sedikit saja diundur kematian dalam rangka untuk bersedekah, dalam rangka untuk menjadi menjadi orang yang soleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hendaklah berinfak dengan sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu orang yang mati mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya perlambat aja sedikit saja ajal saya, sedikit aja perlambat, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kalau ajal sudah ditentukan, tidak akan bisa ditunda dan tidak bakal bisa diakhirkan. Jadi manfaat muhasabatun nafs yang kedua adalah akan mempersiapkan diri untuk hari esok dengan banyak beramal soleh. Ya. Dan kata Fudel bin Iyad bahwasanya seorang mukmin itu di dunianya itu selalu sedih, murung. Ya.
Dan barang siapa yang keadaan di dunianya seperti demikian, maka tidak ada keinginan kecuali dalam rangka untuk memperbekali dirinya apa yang memberikan manfaatnya ketika kembali ke negerinya, ke tempat yang sebenarnya di akhirat. Seperti itu. Sedih. Sedih. Maka kalau seandainya keadaan seorang mukmin hidup di dunianya selalu sedih, tidaklah ada keinginan banyak kecuali memperbekali dirinya sesuatu yang memberikan manfaat. Ya, ketika pulang ke negerinya akhirat. Karena di dunia itu bukan tempat kita sih sebenarnya. Negeri kita, tempat kita itu akhirat. Coba aja orang-orang yang musafir bagaimana kondisinya. Selalu tergantung terus hatinya ke rumahnya, ke tempatnya, ke negerinya. Bukankah seperti begitu? Hanya sementara di dunia ini. Kan orang yang bepergian hanya 1 hari, 2 hari, atau kalau menuntut ilmu misalnya 4 tahun, tetap hatinya nyangkutnya itu misalnya ke Garut, kalau orang Garut, betul gak? Hanya memperbekal dirinya selama sedang bepergian itu, tapi semuanya untuk kembali ke rumahnya sendiri. Nah, rumah kita semuanya itu bukan dunia, tapi akhirat rumah kita sebenarnya yang tetap, yang abadi. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebentar lagi ini mau jam 10. Yang ketiga, dengan muhasabatu an-nafs itu, introspeksi itu akan melahirkan rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Karena seorang muslim apabila memuhasabahi dirinya atas segala kekurangan, ya, dalam ketaatan, apa yang prestasi yang ingin dipersembahkan kepada Allah, lalu dia melihat akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, namun dia malah terjerumus dengan kemaksiatan dengan dosa-dosa, ya seperti itu. Anugerah yang Allah berikan maka dilawan dengan dosa-dosa. Pasti dia akan mengetahui kekotoran yang ada di dalam dirinya dan hawa nafsunya, sehingga menumbuhkan dengan mengintrospeksi dirinya rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan rasa malu itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabdakan, syu'batun minal iman, cabang daripada keimanan. Betul enggak? Jadi dengan mengintrospeksi diri kita itu akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Itu manfaat yang keberapa? Yang ketiga. Adapun manfaat yang keempat sebelum yang terakhir, akan mendorong seorang hamba untuk memperbanyak amal soleh, menambah amal soleh, berbekal di dunia dengan banyak amal soleh sebelum hari kiamat. Karena dengan mengintrospeksi dirinya, dia mengetahui tentang kedudukan dunia, dinanya dunia, dan besarnya akhirat dan pahala yang ada di akhirat. Maka hatinya itu pergi dari yang sementara, hatinya itu pergi dari dunia yang sementara kepada akhirat yang kekal. Ada di dunia tapi hatinya ada di akhirat. Jasadnya ada di dunia namun hatinya ada di akhirat. Seperti begitu. Subhanallah. Sehingga banyak. Jadi kalau uang hanya di tangan, gak di hati. Karena hatinya di akhirat. Ya, betul enggak? Yang kelima, selalu takut kepada Allah. Ini manfaat dari muhasabatu an-nafs itu. Apabila diri kita terus-menerus memuhasabah diri kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang kenal dengan Allah.
Ya, mengenal Allah dengan ilmu yakin. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang mereka yang mengenal Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Karena ilmu apabila tidak menambah kepada orang yang memiliki ilmu rasa takut kepada Allah, maka ilmunya itu tidak bermanfaat. Karena aslul ilmi khasyatullah. Ya, betul. Pangkal ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, dan ilmu itu ada dua, ilmu lisan, ilmu hati. Ilmu lisan bisa jadi hujah bagi makhluknya. Adapun ilmu di hati itulah rasa takut. Dan pangkal ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itu 5 manfaat kalau seandainya kita sering-sering memuhasabahi diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan permintaan, minta 20 menit tepat insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat. Jangan sampai kita setelah iktikaf itu kita merasa diri kita udah yang paling banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah, jadi adigung, gede hulu, merasa diri sudah tamat iktikaf, baru kemudian diri itu merasa lebih baik daripada yang lainnya. Jangan demikian, akan tetapi insya Allah kemanfaatan yang kita dapatkan setelah iktikaf itu menambah diri kita untuk lebih mengetahui akan aib yang ada di dalam diri kita, kekurangan yang ada di diri kita, semakin terus istiqamah dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian, ya, dan terus berbekal diri dan berbenah diri, bukan menjadikan kita tertipu dengan ketaatan. Orang yang berbuat maksiat kemudian selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala, lebih baik kata ulama daripada orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah namun dengan sebab ketaatan kepada Allah dia menjadi sombong. Jadi lebih baik orang yang selalu terus DP rendah hati takut kepada Allah daripada dia merasa bangga dengan ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukan. Itu yang saya harapkan dan yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selalu merasa diri kita itu walaupun sebanyak mungkin yang sudah kita lakukan ketaatan, kita itu kurang dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.